Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Aura Jiwa Insani, Rian Bagas Saputra, dan Prastio Dipa akan membawakan materi yang berjudul Pendekatan Siklus Hidup Keluarga. Apa itu siklus hidup keluarga? Menurut Duval, siklus hidup keluarga adalah tahapan yang dialami oleh keluarga pada umumnya, yang berkaitan erat dengan komposisi dan ukuran rumah tangga. Menurut Walsh dan Gubar tahun 1966, siklus hidup keluarga adalah tahapan yang menggambarkan jumlah anggota keluarga yang dimiliki oleh keluarga pada umumnya. Siklus hidup keluarga juga merupakan gambaran rangkaian tahapan yang akan terjadi atau diprediksi yang dialami kebanyakan keluarga. Selanjutnya ada tahap-tahap siklus hidup keluarga. Yang pertama adalah tahap tanpa anak, biasanya dimulai pada awal pernikahan. Selanjutnya adalah tahap melahirkan. Tahap kedua dimulai dengan kelahiran anak pertama. Setelah kelahiran bayi, keluarga mempunyai peran perkembangan yang penting. Tahap menengah antara keluarga yang memiliki anak usia prasekolah, sekolah, atau remaja. Kemudian ada tahap meninggalkan rumah. Fase tahap ini dimulai ketika anak pertama mulai meninggalkan rumah orang tuanya. Untuk selanjutnya ada pentingnya siklus hidup keluarga. Siklus hidup keluarga dalam ilmu kependudukan dipandang sangat penting karena ada 5 alasan pokok sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan interaksi antara anggota keluarga. Nah, peristiwa-peristiwa seperti kelahiran, kematian, dan perubahan umur atau status anak itu tidak hanya mempengaruhi individu-individu yang bersangkutan ini saja, tetapi juga anggota keluarga yang lain. Lalu yang kedua ada memperjelas pengaruh yang kontinu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahap-tahap awal siklus terhadap kehidupan keluarga sampai akhir siklus tersebut. Lalu yang ketiga ada menghilangkan konsepsi yang salah tentang keluarga. Misalnya pandangan bahwa keluarga hanya melewati 1 atau 2 tahap tertentu saja. Lalu yang keempat merupakan suatu rangkaian yang penting tentang pengaruh gabungan faktor-faktor fertilitas, mortalitas, nupsialitas dengan faktor-faktor ekonomi dan kebudayaan. Lalu yang terakhir ada dapat menjelaskan bermacam-macam variasi kegiatan sosial, demografi, dan sosial ekonomi. Untuk selanjutnya, ada model-model siklus hidup keluarga. Nah, ini dalam siklus keluarga ini ada berbagai tahap-tahap siklus keluarga yang digambarkan dalam 2 model. Yaitu yang pertama ada model siklus hidup keluarga bermodel tradisional. Nah, siklus hidup keluarga model tradisional itu pergerakan tahap yang sebagian besar keluarga lewati. Jadi kebanyakan keluarga di dunia ini melewati siklus-siklus model tradisional ini. Ini tuh dimulai dari belum menikah atau bujangan, menikah, pertumbuhan keluarga, penyusutan keluarga, dan diakhiri dengan putusnya unit dasar. Tahap-tahap dari model tradisional ini adalah yang pertama ada tahap 1 yaitu bachelor atau pemuda yang dewasa yang hidup terpisah dengan orang tua. Yaitu selanjutnya ada tahap kedua yaitu honeymooners, yaitu pasangan muda yang baru saja menikah. Lalu ada pada tahap ketiga itu parenthood atau pasangan yang sudah menikah setidaknya ada 1 anak yang tinggal hidup bersama. Lalu yang keempat ada tahap post parenthood, yaitu sebuah pasangan yang menikah sudah tua di mana tidak ada anak yang tinggal hidup bersamanya lagi. Lalu tahap kelima itu ada dissolution, yaitu salah satu pasangan yang sudah meninggal, jadi ditinggal oleh salah satu pasangan. Oke, untuk yang kedua itu ada siklus hidup keluarga model non-tradisional. Nah, yang pertama ini ada family household. Nah, di family household ini ada namanya childless couple, pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dikarenakan oleh pasangan tersebut lebih memilih pada pekerjaan. Lalu yang kedua itu ada pasangan yang menikah di umur di atas 30 tahun. Menikah terlalu lama dikarenakan karir, di mana yang memutuskan untuk memiliki sedikit anak atau justru malah tidak memiliki anak. Lalu ada pasangan yang memiliki anak di usia yang terlalu dewasa, itu di atas 30 tahun itu masuk ke family household. Lalu ada lagi
single parent pertama, yaitu single parent yang terjadi karena perceraian. Lalu ada single parent 2, yaitu pria dan wanita muda yang mempunyai satu atau lebih anak di luar pernikahan. Lalu ada single parent 3, yaitu seseorang yang mengadopsi satu anak atau lebih. Lalu yang selanjutnya ada extended family, yaitu seseorang yang kembali tinggal dengan orang tuanya untuk menghindari biaya yang dikeluarkan sendiri sambil menjalankan karirnya. Misalnya anak atau cucu yang cerai kemudian kembali ke rumah orang tuanya. Lalu yang kedua itu ada, kalau tadi ada family household, yang kedua itu ada non-family household. Yaitu seperti misalnya pasangan yang tidak menikah, atau ada perceraian tanpa anak, atau single person, orang yang menunda pernikahan, atau bahkan memutuskan untuk tidak menikah. Lalu yang terakhir ada janda atau duda. Nah itulah model-model yang ada di jenisnya saat ini, model siklus hidup keluarga. Oke, mungkin untuk penjelasannya dari awal sampai akhir sudah cukup jelas. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.